Satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang jelas besok memberikan syafaat bagi kita. Kenapa kita persoalkan ketika memperingati hari kelahirannya? Dalam satu hadis disebutkan, mimbarnya Nabi Muhammad itu berada di sisi kirinya Allah, sementara di sisi kanannya Allah itu adalah mimbarnya Nabi Musa alaihi salam. Para sahabat bertanya, Nabi, engkau kan Nabi yang paling mulia, kenapa mimbarmu di sebelah kiri bukan di sebelah kanan? Apa jawaban Nabi? Kanannya Allah itu adalah jalan masuk surga, sementara kirinya Allah adalah merupakan jalan masuk neraka. Kenapa posisi mimbarku di sebelah kiri? Karena aku Muhammad menjaga setiap umatku yang akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cintanya Nabi kepada kita, bahkan sampai besok mau masuk neraka, Nabi Muhammad berusaha memberikan pertolongannya kepada kita umatnya. Lah mosok kaya ngono, awake dhewe kok sik protes. Ana pengajian kon urunan wae dadak kedumel. Apalagi untuk memperingati Maulid Nabi, dadak takon urunan meneh. Wong iki dadak kok. Yo guyu. Biasanya jilbabe pink. Aduh iki kena no. Kena no. Tambah ayu rupamu. Terus tunggu meledak-meledak. Kemarau Gus. Iya, kalau ngomong ngeten. Saya itu malu betul kalau menceritakan Nabi. Ya karena akhlak kita jauh dari Nabi. Iki lho ungu. Pohon kurma yang hanya berjarak 7 meter dengan Kanjeng Nabi itu menangis. Ketika satu saat Nabi Muhammad SAW dibuatkan mimbar untuk berkhutbah, yang selama ini beliau berkhutbah dengan bersandarkan kepada pohon kurma di dalam Masjid Nabawi. Begitu ada mimbar, Kanjeng Nabi Muhammad berpindah ke lain hati dari pohon kurma kepada mimbar yang dibuat oleh para sahabat Nabi. Di situ kemudian ada suara menangis seperti tangisan seorang anak yang merengek-rengek. Semua sahabat mencari-cari, ini tangisannya siapa? Ternyata sumber tangisan itu berangkat dari pohon kurma. Ditanya sama Nabi, wahai pohon kurma, kenapa kamu menangis? Nabi, saya cemburu. Cemburu kepada siapa? Kepada mimbar yang kau gunakan untuk berkhutbah itu, wahai Nabi. Kenapa? Selama ini engkau berkhutbah bersandarkan kepadaku pohon kurma. Hari ini engkau meninggalkan aku dan berpindah kepada mimbar itu. Jarak antara Nabi dengan pohon kurma hanya 7 meter. Hari ini kita sudah berselisih sekitar 1400 tahun lebih dengan Nabi. Akhlak kita jauh dari akhlaknya Nabi. Kelakuan kita jauh dari kelakuan Nabi. Contoh, Nabi Muhammad itu kalau seneng ngomong, kalau susah diam. Kalau kita sebaliknya, senang diam, susah Keluar. lak susah kabeh tonggone disambati. Nek lak seneng meneng. Nggih napa mboten? Nggih. Nabi senang ngomong, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalau susah diam. Nabi kalau sakit tidak langsung ke dokter atau ke tabib, tapi memperbanyak sedekah. Makanya coba Anda lihat, Pak. Kalau musim haji saja umpamanya, orang Arab itu kalau sedekah gila-gilaan. Anggur 1 truk, pisang 1 truk, jeruk 1 truk. Kurma. Coba bandingkan dengan orang suka makmur. Jeruk apa sumber makmur? Jeruk telur dari tonggone loro. Benar. Gawa jeruk telur ngenteni tonggone. Yang membuat kita malu apa? Pohon kurma yang hanya berjarak 7 meter merasa ditinggalkan oleh Nabi. Kita yang kelakuannya jauh dari Nabi nggak pernah malu. Kadang-kadang apa? Yang kita contoh malah yang enggak contoh. Suami nikah lagi dengan mengatakan sunnah Rasul. Mbah Maimun Zubair mengatakan, kok ada laki-laki menikah lagi dengan mengatakan sunnah Rasul? Bisa goblok-goblok ke umpah. Wong itu langsung betul.
goblok-goblok wong. Karena Nabi Muhammad menikah lagi itu atas perintah Allah. Lah Pak Lurah sumber makmur atas perintah siapa? Endi wong lurah itu? Halo Pak Lurah. Dia juga takut. Lurah jenenge sapa iki? Nur Mawi. Nur itu cahaya, Mawi itu utawa. Utawa cahaya. Jenenge cahaya kok raine peteng. Orang skincarean. Jenenge Pak Nur, raine ora sing padha. Kakean nuntang. Tapi lurahnya sekarang bahagia karena perpanjangan masa jabatan dari 9 tahun. Wow. Kenapa lurah jabatannya jadi 9 tahun? Karena pemerintah tahu modalnya jurung balik. Semoga Pak Nur panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Nur hidup sendiri. Maka ketika berbicara Nabi dengan cara memperingatinya, kok ada orang mengatakan kenapa harus diperingati? Seolah-olah dia mengatakan kenapa kanjeng Nabi itu lahir. Padahal Muhammadun basarun lakal basar. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia lainnya. Kalau Anda tahu tadi saya sampaikan pamannya Nabi yang langsung dicela oleh Allah dengan kalimat tabat syada abi lahabin wa tab. Setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa dari Allah, padahal dia dinas masuk neraka selama-lamanya. Tetapi setiap hari Senin siksa kubur Abu Lahab diringankan oleh Allah. Gara-gara apa? Di hari kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab ikut bergembira. Dia memerintahkan budaknya namanya Suwaibah untuk menghormati hari kelahiran Nabi. Hari itu Abu Lahab bikin kopi sendiri. Hari itu Abu Lahab makan bikin makanan sendiri. Kenapa? Karena budaknya diperintahkan untuk menyambut hari kelahiran Nabi. Dalam banyak riwayat disebutkan setiap hari Senin Abu Lahab siksanya dikurangi oleh Allah. Orang yang jelas dinas oleh Allah masuk neraka, senang dengan kelahiran Nabi, siksanya dikurangi. Bagaimana dengan kita yang mencintai kanjeng Nabi? Orang bilang mencintai kok berlebih-lebihan. Kamu jatuh cinta dengan pasangan saja. Cara menampakkannya itu juga berlebih-lebihan. Begitu sayang coba belum menikah, panggilannya sudah papa mama. Urung rabi loh mas. Kalau pacarnya wis anak, mama di mana? Cocote. Lah papa di mana? Papa lagi ngarit mama. Mama di mana? Beres papa. Betul bu? Betul. Makanya kalau orang cinta itu Pak, wahai kekasih hatiku, wahai permataku, wahai pujaanku. Siapa yang kita sebut? Pasangan kita bu. Kita manggil istrinya kayak saya manggil istri saya, Beb. Istri saya manggil saya, Say. Bukan sayang sih, syaitan rajim. Makanya lumrah kalau kemudian ekspresi kita kepada Nabi jauh lebih hebat daripada itu. Dengan mengatakan apa? Qala al-badru alaina. Dengan mengatakan apa? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Nabi, kamu seperti matahari. Ibu mohon maaf, kalau kita cerita Nabi, siang hari Nabi keluar dari rumah. Matahari yang malu melihat Nabi. Itulah alasan kenapa setiap kali Nabi berjalan ada awan yang menutupi kepalanya. Karena mohon maaf, yang belereng bukan Nabi kepada matahari, tapi mataharinya kalah sinarnya dibandingkan kanjeng Nabi. Masya Allah. Anta badrun, wahai Nabi, kamu seperti purnama. Malam bila gulita kanjeng Nabi keluar, langsung menjadi terang benderang. Anta nur fawqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Bahkan ketika masih dalam kandungan ibunya di dalam Nabi Muhammad ketika berada dalam kandungan ibunya munawwarah, wetenge ibu nyuwun sewu bersinar.
Jajal tiang sumber makmur sesolak mateng deloken weteng. Mesti pede pateng dedet. Burek. Garis-garis. Peringati hari lahir di masalah kita ya goblok banget kan mungkin apa mboten? Kok geting aku. Maka malam hari ini kita hadir. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan dengan nurnya Muhammad semua yang datang malam hari ini sedih dibahagiakan. Amin. Susah disenangkan. Sakit disembuhkan. Hajat dikabulkan. Yang jomblo segera dinikahkan. Jambu alas ning tengah sawah, woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah, sing isih jomblo ndang entuk jodoh. Amin.